Kedua ini kita membahas mengenai strategi investasi, ya. Strategi investasi, ya. Day trading juga termasuk investasi. Swing juga investasi, ya. Kalau position trading juga investasi. Nabung di saham ya kita juga termasuk investasi, ya. Trading, day trading, swing, scalper itu adalah salah satu jenis investasi, ya, kayak gitu. Itu adalah tekniknya untuk cari uang di market itu seperti apa. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan pelajari dulu apa itu strategi investasi. Nah, yang pertama, tujuan investasi itu terbagi dalam dua kategori, yaitu investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Nah, tujuannya itu apa, Pak? Kalau investasi jangka pendek. Jadi memanfaatkan uang yang nganggur dan penjualannya untuk memenuhi kebutuhan uang. Jadi dana yang kita kelola itu adalah uang dingin, bukan uang panas. Kedua, investasi jangka panjang. Nah, untuk meroleh pendapatan yang tetap setiap periode. Ya, kita beli di saham BBRI atau Adaro. Yang mana mereka itu setiap setahun itu bagi dividen 2 kali. Boleh di situ. Nah, terus untuk membentuk suatu dana khusus. Misalnya kita nanti pengen pensiunan. Ketika kita pensiun itu sudah punya uang gede jumlahnya. Ya boleh di situ. Ya, itu. Ya, makanya kita di market di pasar modal ini ya kita jangan main-main, jangan ngasal Bapak Ibu. Nggak boleh ngasal-ngasal itu. Nah, ini yang perlu saya evaluasi ya pada waktu itu kenal dunia pasar modal itu pada saat saya S1. Kenal tuh. Main-main aja wah kok. Enak ya. Saya bisnis di offline itu sebulan dapat 30% itu sulit sekali. Tapi kalau di saham ya, seminggu dapat 30% ya dalam aset yang saya kelola itu mudah sekali. Disitulah saya mulai main-main. Oh, ternyata bukan seperti itu caranya. Jadi dana yang kita masukkan di saham itu kita kelola dengan baik. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita itu pemula, nah jadi investasi di saham IDX 20 High Dividend. Ya, kenapa kok di saham itu Pak 20 High Dividend? Yang mana dalam 20 emiten ini ya, ada Adaro, AMRT, Antam, ASI, BBCA, dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita masuk di emiten tersebut, kita loss, floating loss, no problem, tidak masalah. Kita masih dapat yang namanya dividen, sisa hasil usaha. Nah, coba kalau kita main di saham cegas dan lain sebagainya, ya, yang saham-saham gorengan lah. Di situ mereka nggak bagi dividen. Ya mampus kita. Nah, kalau kita pemula main di saham ini tuh enak. Untung 1-3% itu mudah. Tinggal ses kita ketika masuk itu digedein aja. Ketika loss, floating loss nggak usah di-cut loss, masuk saja konsisten. Ya, masuk saja secara konsisten Bapak Ibu. Nanti juga akan membal kembali kok. Ya. Masuk di saham BBRI, waduh loss, nggak usah khawatir. Kalau ada uang masuk lagi, nanti bakalan naik terus kok. Ya, nyangkut nggak masalah. 6 bulan kita panen. Ya. Nah ini kadang kayak investor pemula itu mereka nggak tahu emiten mana, apa itu IDX 20 High Dividend, apa itu IDX 30, apa itu LQ 45. Mereka nggak tahu, ngasal aja. Ketika ada saham yang masih digarap atau lagi digoreng, mereka baru masuk. Wah telat. Yang namanya market maker itu mereka masuk jauh-jauh hari ketika para retail panic selling mereka itu pungut barang atau istilahnya itu akumulasi. Nah ini mainnya di ini aja Bapak Ibu, aman. Ya. Makanya kayak yang untung tadi Pak Bungsu ya masuk di Telkom 13 miliar, ya sudah aman. Bagi dividennya gede, loss nggak masalah, masih dapat kok. Ya seperti itu. Nah ini adalah salah satu strategi investasi. Jadi tiap saham, nah itu yang untuk jadikan Bapak Ibu semua itu untuk investasi sama swing masuk di situ.
trading bebas. Nanti kita akan bahas cara tradingnya ya, seperti itu. Nah, selain masuk di saham itu pure ya, yang nggak masuk di dalam itu dijadikan untuk scalping aja Bapak Ibu, atau untuk yang cuan bungkus. Ya, kalau turun ya Bapak Ibu nggak usah galau, uang buang aja, no problem. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Silakan barangkali mau tanya, monggo. Strategi investasi. Ya mau tanya nggak? Pak Firman bertanya lagi. Halo Pak Firman. Pak Firman. Oke, Pak Ang bisa didekatkan mic-nya. Mic-nya dekatkan di ini. Suaranya Saya kan kecil. ada saham di Antam ya. Nah itu kebetulan pas beli itu Ya, kemungkinan di pucuk. Nah ini udah beberapa bulan floating loss terus gitu. Itu apakah ada kemungkinan ke atas ya? Tadi karena salah satu ada di list yang kayak 20 tadi. ya. Bagus sekali ini Pak Ang. Antam itu apakah nanti kemungkinan akan balik kembali? Ya, seperti itu. Jawabannya adalah pasti. Nah, ketika lagi turun bagaimana Pak Firman ya? Kita serok lagi. Kalau kita punya uang yang notabene kalau kita uang dingin ya, masuk saja tiap bulan, tabungan saja, masukkan khusus di saham. Antam dulu Pak. Ya. Karena kalau Bapak itu floating loss ya, floating loss itu kalau kita nyangkut ya kita nggak jualan, masuk saja. Nanti Bapak bisa dapatkan kapital apa namanya dividen. Nah, kalau Bapak di hold dalam 5 tahun atau 10 tahun ya nanti akan untungnya dapat dua Bapak. Jadi nggak perlu khawatir kalau emitennya itu bagus. Bagus dalam artian ya dia bagi dividen di saham Antam. Nggak perlu takut kalau di saham Antam. Pasti akan balik lagi kok. Ya, tinggal di average saja. Average itu bisa pakai berbagai macam cara. Kalau saya pribadi, saya itu punya lebih dari akun sekuritas itu banyak. Ya, jadi lebih dari 2. Makanya untuk akun sekuritas yang lain, ya misalkan nih saya nyangkut di Antam, saya pakai akun di YP atau di Mira Aset, ya. Ya saya buka di Stockbit, buka lagi akun yang baru, ya. Nanti uang saya masukkan lagi di Antam. Oh lah kok turun lagi Pak? Saya buka akun lagi yang lain di bawah, ya. Di bawah lagi diskon lagi, baru masuk. Nah nanti kan yang paling bawah ini kan pasti naik tuh, naik ya untung 5%, berapa juta ya nanti yang paling atas itu saya pangkas. Nanti saya masukkan yang paling bawah lagi. Masuk lagi. Jadi seperti itu. Kita bisa untung, Pak Aang. Oh ya, sorry. Tadi saya belum share ya mengenai alat-alat trading itu alatnya apa saja ya. Seperti itu. Nanti habis ini ya. Kayak gitu nanti akan saya share. Alat-alat yang sebelum kita trading itu apa yang kita pakai seperti itu. Ya Pak, untuk Saya Avegedonnya dimengerti ya berarti Pak Aang? tidak di satu sekuritas ya Pak. Iya, bisa seperti itu, bisa pakai akunnya Bapak lagi, bisa pakai akun yang lain. Kalau saya sendiri ya punya akun sekuritas itu lebih dari 2 karena fungsinya itu masing-masing. Ya, market maker itu bandar ya, itu pegang akunnya bukan satu saja Bapak Ibu. Ada banyak akun tuh. Nah, coba kalau retail itu satu akun aja. Jadi ya panik mereka. Tuh. Kita tanyakan lagi Bapak Ibu semuanya. Ada nggak? Pak Soleh, Pak Zainal, Pak Van.
Iya Pak, saya mau tanya. Van Ganter. Kalau untuk akunnya kan untuk AVG daunnya itu kan minimalnya kita punya akunnya berapa? Bebas ya? Bebas Pak Van Gan, bisa pakai akun yang buka openingnya akunnya itu Iya. Makasih, 100.000 juga ada, 10 juta juga ada, ya bebas ya, kayak gitu. Oh iya. Ya, jadi nanti bisa dipangkas, itu namanya strategi kontra Pak Van. Nah, saya belajar sama orang-orang kenapa kok bisa lama di market, nggak pensiun. Kan selama ini kan, coba Bapak Ibu dilihat di Iya. luar sana. Banyak kan influencer yang pensiun, yang sekarang nggak bahas saham lagi, bahasnya yang lain-lain. Banyak kan? Orang kaya baru yang pada waktu corona sekarang kemana? Hilang ya? Iya Pak. Kasih. Iya, banyak ya. Seperti itu menjamur. Seperti itu Pak Van. Nanti habis ini saya kasih Baik. alat-alat untuk bandar itu, pakai alatnya apa aja Pak Firman. Nanti kasih tahu alatnya habis ini. Udah tanyakan lagi? Ya. Pak Zainal, Pak Soleh. Cukup ya untuk materi yang strategi investasi ini. Saya rasa sudah mengerti. Saya akan share